Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Nah, ini dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mengapa kebanyakan orang datang ke sini untuk mencari penglarisan atau mendapatkan ijazah atau sebuah pencerahan ya untuk usaha-usaha yang mereka miliki atau orang-orang yang datang sini miliki. Nah, gini, saya ceritakan kisah sedikit terkait sejarah yang ada di masa kehidupan dari Ratu Kalinyamat dan Pangeran Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah seorang putri dari Raja Demak kala itu, sedangkan Pangeran Kalinyamat adalah anak dari Kadipaten atau Adipati Jepara. Nah, namun kisah yang menarik bagi saya adalah perjuangan dari Pangeran Kalinyamat ketika beliau masih remaja. Beliau menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu perdagangan. Nah, ada pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, jadi Cina yang dimaksudkan bukan semata-mata hanya Cina saja, tapi Chinese. Chinese adalah orang yang memiliki ya kulit putih atau orang Asia lah, orang-orang Asia yang baik itu Tiongkok ataupun orang yang memiliki tradisi Tionghoa seperti itu. Nah, kembali lagi ke kisah Pangeran Kalinyamat itu belajar sampai ke sana. Sampai beliau mengganti nama yang serupa dengan orang-orang Tionghoa. Jadi bukan nama dari pangeran lagi, tapi nama Tionghoa tersebut. Ketika beliau selesai belajar dari sana, beliau mengembangkan ilmunya, mengembangkan apa yang dia dapat, mengembangkan wawasannya, menerapkan perdagangan yang dia dapatkan di daerah Jepara sendiri, sehingga kekuasaan yang dia dapatkan ketika melamar dari Putri Kalinyamat, Ratu Kalinyamat maksud saya, dan memboyong beliau ke Jepara, hingga daerah Jepara menjadi daerah yang begitu besar, begitu makmur, dan masyarakat yang suka perdagangannya meningkat pesat. Seperti itulah. Tak hanya di situ saja, beliau juga belajar dari Sunan Kudus. Sunan Kudus juga memiliki akses atau dalam artian komunikasi dengan orang-orang perdagangan. Nah, kita tahu istri dari Sunan Kudus adalah keturunan Chinese. Jadi berkaitan dengan hal tersebut membuat hati dari Pangeran Kalinyamat memutuskan untuk belajar ilmu perdagangan dari beliau. Istilahnya itu ngangsu kawruh, tukar wawasan, seperti itu. Jadi wawasan yang dia dapatkan semakin lengkap karena beliau juga mendapatkan ilmu dari Sunan Kudus sendiri. Nah, hingga pada masa kejayaan beliau diharuskan untuk mengikuti sebuah pertempuran berdarah, pertempuran yang membuat kerajaan besar atau kerajaan Demak yang kala itu sangat jaya-jayanya memimpin Nusantara, menguasai tanah Nusantara yang telah mengalahkan Majapahit, goyah karena propaganda yang terjadi di masalah internal, yaitu perebutan kekuasaan, perebutan ahli waris tahta raja, seperti itu. Yang akhirnya beliau tumbang dan lari, kemudian ditolong oleh istrinya, sampai suatu ketika sang istri atau Ratu Kalinyamat sendiri memutuskan bertapa. Nah, dari kisah tersebut kita dapat simpulkan bahwa ilmu perdagangan, wawasan perdagangan beliau itu sangat luar biasa. Jadi oleh karenanya orang-orang kesini tujuan utamanya adalah ngalap berkah,
mendapatkan kemampuan yang sama dengan beliau, mendapatkan ide-ide cemerlang, mendapatkan wawasan yang luas tentang perdagangan, dengan harapan lain pula yang praktis, dalam artian ketika sudah sampai di sini usahanya tercerahkan, yang tadinya sepi, yang tadinya tertutup aura-aura negatif atau persaingan dalam usaha bisnis bisa dibukakan atas izin kehendak Tuhan Yang Maha Esa lantaran beliau. Nah, itulah ngalap berkah. Jadi itulah sebab mengapa orang yang kesini banyak sekali mengharapkan usahanya laris, usahanya lancar, usahanya menjadi berkah untuk keluarga dan bisa dikembangkan lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin sekian video dari saya terkait penjelasan kali ini, nampak tilas yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam rayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.